Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus hadratil mukarram al-ustad Dr. Subadri, al-akhas ketua DKM dan segenap pengurusnya, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah sholat isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Malam hari ini malam ketiga kita melaksanakan sholat tarawih. Artinya 2 hari sudah perjalanan Ramadan, puasa kita laksanakan. Tentu harapan kita dari seluruh rangkaian ibadah sepanjang Ramadan ini, kita berharap mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin. Dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak nanti di yaumul hisab akan menjadi saksi dan teman setia kita di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Tadi temanya syarat dan rukun. Ini terlalu taktis ya. Maka saya ubah sedikit nih biar sifatnya bukan kajian tetapi motivasi Ramadan ini perlu motivasi. Karena biasanya, mohon maaf kalau yang di Serpong, ya. 10 hari pertama itu rajinnya bukan main. Musolah, masjid itu penuh semua. 10 hari yang kedua ini mulai mengalami kemajuan. Ya. Paham? Yang 10 hari terakhir itu tinggal imam sama Bilal. Ditinggal mudik semuanya. Nah ini kan penyakit lama, mestinya ini diubah. Bagaimana kalau kita balik, awalnya biasa-biasa saja. Ibarat mesin ini mesin diesel. Kalau awal mulai start ini biasa-biasa saja, nanti begitu makin lama makin kenceng. Padahal Ramadan tuh seperti itu. Akhir Ramadan di mana 10 hari terakhir, itu adalah idkum minan nar. Enggak usah bicara hadis dhaif atau enggak lah ya. Yang penting kita fadhailul a'mal. Ulama dulu kan dakwahnya pakai metode yang paling apik. Enggak kayak sekarang dakwah itu ya memang zamannya. Kalau dulu ini tarawih nih begini. Itu habis tarawih anak-anak kecil dikumpulin semua dibagiin makanan. Lah kalau sekarang dibagiin makanan nggak cocok lagi karena ada takjil tuh awal buka puasa. Kalau di kampung itu ya zamannya zaman susah ya. Nah dakwah itu dikemas demikian rupa sehingga anak-anak kecil perlu dipancing datang ke masjid untuk sholat tarawih, iming-imingnya kerupuk. Nah, sekarang nggak mempan lagi, diubah kita. Nah akhir Ramadan justru kita kencangkan. I'tikaf di masjid, di musola, kita bertakarrub kepada Allah. Disitulah mustajabnya doa. Nah, Ramadan ini kan kalau kita artikan Ramadan, itu artinya tunggu. Tahu tunggu?
kompor, luang. Ada yang tahu luang? Lah, alat pembakar. Itu arti Ramadan. Ini jangan sampai kita ini ngomong Ramadan, kita nggak tahu maknanya. Ramadan itu artinya alat tempat pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Makanya sepanjang Ramadan itu panas hawanya. Orang puasa itu panasnya bukan main hari ini, itu dua hari. Kan sebelumnya itu hujan turun, kita udah seneng nih puasa adem. Enggak taunya masuk Ramadan panasnya bukan main. Kata Pak Dokter tadi, ini kenaikan suhunya 3 derajat. Ya, pas matahari ada di Indonesia, maka wajar kalau kemudian panasnya bukan main. Panasnya Ramadan itu ada beberapa sebab. Karena cuaca tadi naik 3 derajat. Ini pancaroba, batuk pilek, insya Allah bukan COVID. Ya. COVID-nya udah pergi. COVID bisa diatur kok. Ya. Mau COVID mau enggak tergantung manusianya. Pileknya sama, batuknya sama, obatnya sama, tapi namanya aja yang beda. Maka alhamdulillah saya nggak pernah vaksin, masih sehat. Alhamdulillah. Ya, orang Islam nggak usah perlu takut. Ya. Mati mah sudah ada ketentuannya. Nah, kadang panasnya itu karena lingkungan. Dulu orang itu adem semua karena pohon banyak. Sekarang nyari pohon yang besar itu sudah jarang. Apalagi Tangsel lah udah habis semua lahan. Ini hawa manusia menambah panasnya. Kadang-kadang panas juga datang dari diri kita. Waduh, alhamdulillah kita ini hidup dalam kondisi yang penuh rahmat sehingga kita merasa meskipun puasa selalu adem. Nah, sebab-sebab orang itu puasa menjadi panas itu apa? Kadang panas itu disebabkan oleh apa istri kita, suami kita. Saat kita puasa hawanya amarah terus. Karena panas kita kadang-kadang mudah tersinggung. Istri lambat menyiapkan apa makanan aja hawanya panas. Kesenggol dikit marah. Karena orang puas tuh hawanya panas. Ya. Ini yang harus selama Ramadan kita koreksi nih. Kadang seorang suami merasa paling hebat di rumahnya, betul. Bekerja seharian nyari duit, emang tugasnya nyari duit, nyari nafkah. Istri nggak kewajiban nyari nafkah. Yang wajib nyari nafkah itu suami. Tapi seolah-olah suami itu kalau sudah kerja dari pagi sampai sore, itu sudah hebat. Padahal seorang istri jauh lebih berat kerjanya ketimbang suami enteng nyari duit doang mah. Istri dari mulai bangun nih sahur jam berapa? 2:30. Sampai nanti rapi sahur, jamaah sholat subuh, nanti sebentar lagi beres-beres rumah, anak mau sekolah, kemudian nanti ngantar suami kerja, habis kerja sholat duha, habis itu beres-beres rumah lagi, siap habis zuhur masak. Selesai masak nyiapin tuh makan lagi. Ketemu lagi nanti apa sampai jam 10 setelah tarawih. Lama mana kerjanya suami sama istri? Sama istri wajib dapat THR yang lebih gede. Istri kadang-kadang marah di bulan Ramadan nih, sensitif. Ya. Karena sudah awal Ramadan diribut ke Tanah Abang. Bu, laisal Eid liman labisal jadid, walakinal Eid liman isdada minkumut taqwa. Lebaran nih sekali lagi sering saya ulang-ulang, bukan karena baju lebaran yang bagus, bukan makanan yang sehat, yang lezat. Yang namanya Idul Fitri itu karena bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya disebut Idul Fitri. Hari
kembalinya kepada fitrah. Kenapa? Dosa-dosa sepanjang Ramadan itu dibakar habis, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, keimanan dan ketakwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut Idul Fitri. Maka wajar ngucapin minal aidin wal fa, yang puasa ya Bu. Pak, yang nggak puasa nggak boleh ngomong minal aidin wal faizin. Kadang puasa kagak ngomong id paling fasih. Ya. Nih. Kalau lebaran semua, tapi kalau Idul Fitri belum tentu. Yang puasa yang enggak, kalau lebaran pasti lebaran. Namanya bubaran selesai puasa. Tapi kalau Idul Fitri hanya mereka orang-orang yang berpuasa. Makanya ketika kita nanti dalam kondisi puasa kita ada rasa marah sensitif, suami kita marah, katakan ini imun, sungguhnya kita dalam puasa. Jangan sampai kita ini di akhir Ramadan begitu dihisab, pahala puasa kita nggak ada semua. Kenapa? Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dari puasanya pahalanya nggak ada kecuali mendapatkan rasa haus dan lapar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua ini orang-orang yang beruntung, pahala puasanya dapat, ya, ibadahnya makin mantap, tilawatul Qur'annya jangan ketinggalan. Yang nggak bisa baca Quran, belajar di bulan Ramadan paling tidak khatam 1 kali. Sekarang pertanyaan sudah berapa juz? Udah berapa juz sekarang? Ini hari kedua. Paling tidak 2 juz. Kalau bisa udah 4 juz. Nah, pertengahan puasa kita sudah khatam sekali. Begitu masuk 10 hari yang terakhir kita iktikaf rame-rame tadarus Al-Quran, khatam 1 kali lagi. Itu nanti di akhir Ramadan kita selesai 2 juz. Alhamdulillah. Kira-kira begitu enggak? Sanggup enggak? Harus. Kalau baca Quran rame-rame insya Allah enak. Enggak usah malu kita. Belum bisa baca. Kita dengerin aja udah dapat pahala. Apalagi Pak, saya belum sudah bisa baca tapi belum tahu maknanya. Enggak apa-apa. Yang namanya baca Al-Quran itu ada 3 istilah. Tilawatul Quran. Ya. Terus tartilul Quran. Yang ketiga qiraatul Quran. Qiraah itu membaca semua yang kita baca. Maka Nabi ya ketika mendapatkan wahyu yang pertama Iqra, disuruh baca. Baca apa? Bukan Quran saja. Semuanya yang kita ada di muka bumi ini kita baca. Yang kedua kalau membaca Quran, tartil, murattal. Itu membaca, sekedar membaca. Tapi kalau tadi musabaqah, terus qiraah, terus tilawah, tartil. Kalau tilawah, membaca Al-Quran berikut maknanya. Makanya musabaqah tilawatil Quran mestinya dirubah. Itu namanya tartilul Quran. Kalau tilawatul Quran, membaca Al-Quran berikut maknanya, berikut maksudnya, tafsirnya. Itu namanya tilawatul Quran. Kalau membaca semuanya membaca. Ya. Membaca alam, maka namanya tadabbur Quran. Itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca apa saja kita baca. Nih kenapa orang begini? Kadang-kadang kita dapat pelajaran itu di jalanan. Macet. Kita disuruh belajar apa sebabnya macet. Ini orang sama-sama nggak sabar. Solusinya apa? Bersabar. Itulah agama. Kenapa orang menyuruh bersabar. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.